pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran BPKN di bab Kebangkitan Nasional. Nah, hari ini adalah materi terakhir di bab ini, melanjutkan dari subbab yang kemarin itu bagian B. Sekarang adalah bagian C. Nah, kita akan mempelajari tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, kalau kemarin kita mempelajari Budi Utomo, sekarang bagaimana cara kita mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ini. Ini adalah bagaimana cara mewujudkan persatuan yang ada di Indonesia. Ada 4 cara. Yang pertama adalah perasaan senasib, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan. Aku akan jelaskan satu persatu agar kalian paham bagaimana mewujudkan persatuan di Indonesia itu. Yang pertama adalah perasaan senasib, yaitu kalau bisa dikatakan adalah perasaan senasib adalah sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Nah, perasaan senasib ini dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Jadi ketika kalian ada keterikatan terhadap tempat kelahiran kalian ataupun menghadapi suatu masalah yang tertentu, maka akan terjadi perasaan senasib kepenanggungan. Nah, lalu dalam kurun sejarah bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah, yaitu pada saat Belanda dan Jepang. Kondisi ini mendorong perasaan senasib sebagai bangsa Indonesia. Nah, kan dulu sebelum merdeka kita dijajah oleh Jepang dan Belanda. Maka dari itu, ketika kebangkitan nasional itu hadir, masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Nusantara pada saat itu merasa senasib, yaitu merasa bahwa kita sedang dijajah oleh Jepang ataupun Belanda. Maka dari itu lahirlah kebangkitan nasional karena ada perasaan senasib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu sendiri adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Sudah sadar nih, apa potensi bangsa Indonesia, bagaimana kondisinya sekarang, mereka sudah sadar pada saat itu. Nah, kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahirannya Budi Utomo, yang sebelumnya kita telah bahas, itu lahir pada 20 Mei 1908. Nah, ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya sifatnya kedaerahan. Nah, pada saat itu sebelum Budi Utomo lahir, sebelum ada kebangkitan nasional, rakyat Nusantara atau Indonesia pada saat itu hanya berperang dalam sifat kedaerahan. Jadi Jawa Barat saja, Jawa Tengah saja, ataupun pulau-pulau yang lain. Jadi belum ada perasaan senasibnya, belum ketemu. Nah, akhirnya setelah dipersatukan dari setiap pulau oleh para pahlawan kebangkitan nasional, akhirnya terjadilah adanya kepentingan yang sama, melawan penjajah. Yang ketiga adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Lalu yang terakhir adalah proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan ini yang dibaca oleh Bung Karno itu sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia, yang mana Indonesia adalah negara yang merdeka pada saat itu. Selanjutnya, setelah bagaimana cara mewujudkan persatuan pada saat itu, kita masuk ke era masa kini, yang mana adanya kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut Kemenpora RI. Nah, jadi ada beberapa poin yang Bapak ambil dari buku. Jadi ada 4. Yang pertama adalah masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Nah, ini kenapa menjadi kemunduran? Karena ketika ada kekerasan di kalangan pemuda, ya kita ambil saja di kalangan anak SMP, karena masih banyak anak SMP yang misalkan tawuran atau saling berkelahi di sekolah. Semoga di Telkom tidak ada. Nah, ini bisa menjadi kemunduran jiwa semangat kebangsaan, yang mana pemuda terdahulu itu mereka berkelahi melawan penjajah. Nah, sekarang maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda itu malah memecah belah bangsa sendiri. Yang kedua adalah ketidakjujuran. Nah, adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya, yaitu perihal kebohongan, yang mana ketika di sekolah, contohnya
misalkan ketika apa pemberian tugas. Nah, masih banyak adanya murid-murid yang berbohong ketika ditanya, apakah tugas sudah ada atau belum, sudah dikerjakan atau belum, bilangnya belum karena ketinggalan. Padahal mereka tidak mengerjakan. Itu salah satu contohnya. Nah, daya kebohongan ini, ataupun tidak jujur ini harus dihilangkan, karena ketidakjujuran akan meningkatkan kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan, yang mana ketidakjujuran ini akan menimbulkan sesuatu yang masif atau yang besar, yaitu adalah kalau di permasalahan negara adalah korupsi. Nah, korupsi adalah dimulai dari ketidakjujuran pada waktu mudanya. Nah, seperti itu. Jadi harus dihilangkan rasa ataupun sifat ketidakjujuran tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa Indonesia yang makin buruk. Banyak sekali anak-anak di SD, SMP, SMA itu masih menggunakan kata-kata kasar ketika berbicara pada teman sebayanya. Mungkin ketika kalian berbicara pada teman sebaya itu mungkin tidak apa-apa, tapi ketika terus-menerus dilakukan, maka tingkat kesopanan itu akan menurun, dan yang mana ketidaksopanan tersebut yang menggunakan bahasa kasar tersebut akan menimbulkan kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan. Nah, jadi penggunaan bahasa yang tidak tepat, penggunaan bahasa yang kasar itu cepat atau lambatnya bisa memundurkan jiwa semangat kebangsaan. Jadi pergunakan bahasa yang baik, apalagi dengan orang yang lebih tua ataupun sepantah. Tuh. Yang terakhir adalah kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Nah, di gambar itu ada anak pang, ya. Anak budaya pang sendiri itu adalah budaya yang bukan dari budaya Indonesia, diambil dari negara lain, yang mana itu kecenderungannya buruk karena diadopsinya tidak terlalu didalami, maka hasilnya kita lihat di jalanan banyak anak-anak pang yang memang melanggar aturan. Padahal kalau tidak salah Bapak baca, budaya pang sendiri itu di negara asal itu tidak seperti itu. Maka seharusnya bagaimana cara bangsa Indonesia ataupun anak-anak zaman sekarang itu mengadopsi budaya asing. Nah, tidak hanya pang, bisa budaya dari Korea, budaya dari Amerika, dan lain sebagainya. Contoh budaya Korea. Di sana tidak ada norma kesopanan. Di Indonesia, penggunaan pakaian yang minim itu merupakan pakaian tidak senonoh atau tidak sopan. Nah, ketika kalian melihat girl band Korea itu kan menggunakan pakaian yang minim. Nah, seharusnya ketika kalian senang mendengar lagu-lagu Korea, boleh dan tidak dilarang, tetapi pengadopsian budaya dari segi pakaian mungkin itu tidak boleh ditiru. Nah, karena Indonesia memiliki norma-norma kesopanan yang ada. Nah, jadi mengadopsi budaya asing itu boleh, tapi harus disaring. Yang mana disaring itu tidak kita menghilangkan budaya-budaya negatifnya, tapi yang positifnya bisa diambil. Itu adalah beberapa solusi yang bisa Bapak berikan. Mengenai adalah kemunduran. Sekarang adalah nilai-nilai semangat juang yang berada dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang mana ada 4 lagi. Yang pertama adalah nilai religius, yang kedua nilai kemanusiaan, ketiga nilai produktivitas, dan terakhir nilai keseimbangan. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, nilai religius itu banyak cara untuk mendalami. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, rakyat Indonesia harus percaya kepada Tuhan dan agamanya masing-masing. Tidak boleh rakyat Indonesia itu tidak memiliki agama ataupun ateis. Dari itu, di Indonesia dipersilahkan semua orang untuk beragama, yaitu 6 agama yang diresmikan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Silahkan kalian memilih dan harus taat ke agama tersebut. Yang kedua adalah hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, jadi jangan saling terpecah belah antara agama satu dan agama yang lain. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini harus
ditaati karena setiap agama memiliki cara dalam beribadahnya. Yang keempat adalah tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, yang selanjutnya adalah nilai kemanusiaan. Ada beberapa cara untuk memaknai nilai kemanusiaan ini. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Tidak ada derajat manusia yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi semua itu sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Lalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang terakhir adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia ataupun internasional, dan dengan itu mengembangkan sikap saling menghormati antar bangsa lain. Jadi jangan menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa yang hebat dan menghina bangsa lain, tapi kita boleh menganggap bangsa kita hebat, tapi tidak boleh menghina negara lain. Yang selanjutnya adalah nilai produktivitas. Bagaimana cara kita memaknai nilai produktivitas? Yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Pemerintah wajib memberikan sarana prasarananya agar masyarakat Indonesia itu lebih kreatif dan produktif. Misalkan, sarana internet lebih diluaskan, karena internet di Indonesia itu sangat belum merata. Nah, kalau ingin masyarakatnya kreatif, maka setidaknya internet sudah merata. Itu mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yang ketiga ataupun yang terakhir, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu nilai yang keempat adalah nilai keseimbangan. Bagaimana caranya? Itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memasukkan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, dan rukun. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, jadi harus menghormati kewajiban orang lain dan hak orang lain. Lalu keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, lalu meningkatkan nilai demokrasi, yang mana demokrasi ini contohnya misalkan mengikuti pemilu, menghargai pendapat orang lain. Lalu ada nilai-nilai kesamaan derajat. Jadi semua masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama. Dan yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Nah, nilai ketaatan hukum ini sama dengan kesamaan derajat tadi. Tapi lebih dijelaskan lebih dalam, yaitu sama derajatnya di mata hukum. Jadi tidak boleh adanya perbedaan di mata hukum. Misalkan ada orang kaya dihukum lebih sedikit daripada orang miskin. Padahal kasusnya itu sama. Misalkan mencuri. Orang kaya itu tidak boleh dibedakan. Karena di mata hukum, mau itu orang kaya maupun itu orang miskin, itu tidak boleh dibedakan. Semuanya harus sama dan tepat. Oke. Selanjutnya setelah nilai-nilai semangat juang, kita akan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena ada faktor-faktor gitu. Ada 4 faktor yang Bapak tulis, yang Bapak beritahukan. Tapi di buku lebih lengkap, nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana rasanya menjadi bangsa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. Itu Indonesia menduduki peringkat keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, kuantitas penduduk ini bisa kita manfaatkan dimanfaatkan dengan cara menggunakan SDM atau sumber daya manusia yang lebih baik. Karena banyaknya sumber daya manusia itu bisa kita latih untuk menjadikan sumber daya manusia di berbagai lapangan pekerjaan. Selanjutnya, itu ada gambar-gambar orang memakai baju-baju adat. Itu karena Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, adat istiadat, dan bahkan bahasa, agama, dan kesenian. Jadi kita harus patut bangga karena Indonesia memiliki banyak budaya dari Sabang sampai Merauke yang bisa kita jadikan potensi untuk negara kita. Yang ketiga adalah letak wilayahnya yang sangat strategis. Nah, Indonesia itu berada di antara 2 benua, Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang dunia, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah disinggahi oleh bangsa-bangsa
lain. Jadi bangsa-bangsa Asia dan Australia itu akan melewati Indonesia, maka Indonesia akan menjadi transit dari negara-negara tersebut. Yang keempat adalah keindahan alam Indonesia yang tidak bisa kita sangkali lagi, karena Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam yang patut kita syukuri. Yang mana keindahan alam ini bisa menjadikan keuntungan bagi kita untuk menangkap ataupun menyaring turis-turis asing yang bisa kita jadikan potensi budaya. Nah, itu adalah bagaimana kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini yang telah menyaksikan video ini, yang telah menyimak. Semoga kalian mengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Di video bab selanjutnya akan diberikan oleh Pak Wawan. Jadi pertemuan di bab ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.